Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabrilio Kalenggis dengan NIM 2302 11060040. Jadi di sini saya akan memperlihatkan hasil instalasi saya Hadoop, software Hadoop di sini. Jadi di sini saya sudah menginstal untuk Hadoop-nya. Kita taruh di bawah dulu ini. Nah, untuk Hadoop-nya di sini saya sudah install Hadoop Environment, Hadoop 321 di sini sudah ada ya file data-datanya. Kita akan melihatkan untuk environment-nya ya dulu ya. Kita lihat environment-nya di sini. Nah, saya sudah set ya. Hadoop Home di sini sudah ada dan juga path-nya sudah ada. Nah, di sini dua ada. Nah, tapi tidak lupa juga ada Java Home-nya. Jadi sebelum itu kita eh, harus download dulu Java Home, Java dulu. Tapi karena sini saya sudah download Java, jadi Hadoop-nya sudah terinstall. Java-nya ada di program files, bisa di custom sendiri, tapi harus di C ya, supaya sama-sama dengan Hadoop-nya. Nah, JDK nama JRE. Jadi kita harus download JRE nama JDK-nya ya untuk menginstalasi Hadoop ini. Ini JDK 23. Tapi kalau ini 1.8 untuk Hadoop-nya. Jadi ini bebas saja, tapi yang JDK 1.8 ini yang diperlukan, ini dua. Ya, untuk memperlihatkan bahwa ini, sorry, untuk menjalankan ya, memperlihatkan Hadoop ini, kita akan membuka CMD ya, sarana as administrator ya, biar dia bisa berjalan. Karena kalau tidak, dia maka akan eh, gagal gitu. Kalau tidak pakai administ, jadi tidak jadi admin gitu. Nah, di sini kita CD-nya, CD apa? CD ini maksudnya masuk ya, masuk ke dalam program file atau masuk ke dalam file apa gitu, sorry, bukan program file, tapi masuk ke dalam file apa. Tapi di sini khusus karena kita masuknya ke Hadoop, jadi kita masuk ke Hadoop sini ke bagian bin-nya ya, S-bin-nya, sorry, S-bin-nya. Nah, kalau sudah sampai S-bin, baru kita copy paste untuk path atau polanya, ya pola tempatnya. Nah, kita copy paste saja dengan cara Ctrl V ya. Nah, kalau sudah enter saja, maka akan dia masuk ke dalam file SBIN-nya Hadoop. Nah, kalau sudah, maka kita akan start. Start apa? Kita akan start di FS CMD. Sorry. Nah, kita start, sorry ini start. Ya, start di FS CMD. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini tidak apa-apa. Ini akan berjalan terus, jadi kita minimize saja. Nah, jika sudah sama halnya, kita start lagi, tapi kita start bukan di FS lagi. Nah, karena sudah start ya. Jadi kita startnya yang yarn. Salah, CMD. Oke, enter. Maka sama munculnya ya. Dia akan muncul 4 seperti ini ya. Jadi kita minimize dulu, 4. Ini ada Hadoop yang buat DFS sama yang yarn. Nah, jika sudah, kalau sudah berjalan, kita bisa cek dulu. Apakah dia memang sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, sudah terlihat ada 5. Nah, termasuk GPS ya. Jadi 4 lah kira-kira. Ah, 2 ada name node, resource manager, name node, node manager, sama data node. Nah, untuk kita bisa melihatnya dalam localhost atau dalam website, kita pergi ke website dulu. Kita buka di sini. Localhost ini kita coba yang ini dulu ya. Yang DFS Health. Nah, DFS Health dulu. Kita lihat apakah jadi terbuka. Kalau terbuka berarti dia berjalan dengan baik ya untuk yang di FS-nya. Kita lihat lagi yang lain. Jangan tadi di FS. Sekarang kita coba yang data node-nya. Karena kita akan melihat untuk data node-nya. Localhost ini 9864 ya kalau di saya. Tapi ya harusnya sama ya. Kalaupun berbeda bisa dicari lagi di internet. Tapi yang saya tahu pasti sama karena dia localhost ya. Untuk localhost kan pasti dia akan mengembalikan ke eh, perangkat
masing-masing gitu. Data node. Nah, di sini udah benar 584. Oke, kita enter. Oke. Ini muncul ya. Data node on desktop kita. Ini desktop saya nih. Lalu kita akan lihat untuk cluster ya, untuk clusternya. Untuk terakhir cluster localhost sini untuk kalau cluster ini ya. Nah, itu dia. Dan apakah jadi? Oke, dia jadi guys ya. Dia terbuka untuk tiga aplikasi ini, informasi ini. Nah, jika sudah, saya akan memperlihatkan untuk konfigurasinya. Jadi di sini ada konfigurasi untuk eh, Hadoop-nya ya, konfigurasi Hadoop di sini ada di etc Hadoop dan juga di sini ada konfigurasi kita bisa lihat di Hadoop environment CMD-nya. Jadi sorry, ini sebentar, yang ini dulu, yang HDFS sorry, yang HDFS ini kita lihat konfigurasinya ini configuration di mana di sini ada value untuk filenya akan ada di sini data DFS name node. Nah di sini data DFS name node itu di mana? Itu kita buat di sini data DFS lalu ada name node. Nah data node dan name node-nya akan muncul di sini. Kita harus membuat ini dulu DFS sama ininya data node sama name node-nya. Lalu kita baru bisa memasukkan konfigurasi yang ada di dalam ini tadi, sorry, DFS tadi ya. Nah, jika sudah, kita lihat lagi untuk map rate-nya. Nah, untuk map rate-nya, kita lihat untuk konfigurasinya, sini ada map reduce framework. Jadi untuk ini konfigurasinya, ya untuk framework ya, untuk map rate ini. Lalu ada yarn site.xml. Nah, ini untuk konfigurasi yarn-nya yang sudah kita yang kita buka tadi ya. Ini dia, ya node manager ya, node manajernya. Lalu yang terakhir ini ada Hadoop. Eh, kita akan buka di Hadoop environment. Nah, ini Hadoop environment CMD ini kita gunanya ini untuk mengatur path-nya, untuk pola Java-nya. Jadi kita harus ada Java tadi kan seperti yang saya bilang, yang kita akan set di environment sini. Lupa. Ini ada Hadoop Home sama Java Home. Jadi sebenarnya kita buka dulu yang Hadoop Home untuk mengatur B-nya, lalu Java Home juga ya, untuk mengatur tempatnya. Kenapa pakai Progress 1? Karena kalau di pakai program files kan dia kan ada spasinya. Nah, untuk file-file baru dia harus pakai ini. Pakai cara ini. Program baru ada tanda seperti ini ya, melengkung gitu ya. Ini satu. Bukan melengkung sih, seperti apa gitu. Untuk menandakan ini program files. Jadi, kita lihat ya tadi ya. Ini kan sudah dilihat ya, program OSC baru program files ya, program files baru Java, lalu JDK, JDK tadi ya, JDK. Nah ini baru bin-nya. Jadi akan ada di sini gitu. Untuk itu untuk semuanya ini filenya kita arahkan ke situ untuk Java-nya. Lalu untuk Hadoop-nya kita arahkan ke bin. Ini untuk Hadoop-nya kita arahkan ke bin-nya. Nah sini. Dia akan environment-nya akan masuk ke situ ya environment-nya. Jangan lupa kita menambahkan sistem variabel ya untuk path-nya. Nah, untuk path dari program files di Java. Lalu ada Hadoop dan juga Hadoop bin dan juga Hadoop SBin juga ini harus dimasukkan ya untuk path atau polanya gitu. Ya, kira-kira itu untuk konfigurasinya dan juga penginstalan yang sudah dilakukan oleh saya. Itu ada Java di sini. Jadi Java-nya di program files di Java sini download yang JDK 1.8 sama JRE-nya. Ini environment-nya ya, JRE. Lalu ada Hadoop-nya. Hadoop-nya sudah diinstal di sini, maka akan muncul di sini ya, seperti ini. Lalu kita konfigurasi lagi di Hadoop sini, konfigurasi yang sudah saya bilang tadi. Setelah konfigurasi, kita buka environment, kita atur-atur lagi environment-nya, dan juga hal-hal yang kita perhatikan ini kita harus buat juga di FS-nya dan juga data node dan name node-nya agar bisa menjalankan konfigurasi di Hadoop ini.
Karena kalau tidak, maka akan error ya. Kalau belum ada file dari DFS ini. Oke, itu saya dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang terlewat. Minta maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.